Sebuah tanaman merambat berdarah melesat keluar, melilit makhluk asing yang memasuki pegunungan, lalu mengisap tubuhnya hingga kering, dagingnya langsung menjadi layu. Darah esensinya mengalir keluar sepenuhnya. Dengan suara puff, dia langsung berubah menjadi debu, pemandangannya sedikit mengerikan. Cepat dan lari! Seseorang berteriak. Saat memasuki pegunungan, mereka memastikan untuk menghindari pohon kuno darah besi itu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah menyangka akan memancing tanaman merambat darah yang bahkan lebih misterius. Hal semacam ini adalah yang paling merepotkan, sangat haus darah. Semua makhluk di pegunungan itu sangat aneh. Indera spiritual mereka tidak jelas, mereka semua memburu penyusup melalui semacam naluri. Klan-klan ini, meskipun berkepala kacau, masih sangat kuat, kekuatan ilahi yang mendalam, langsung mengintimidasi semua orang. Jika mereka benar-benar mencoba melawan mereka, hanya sedikit orang yang akan memiliki kesempatan. Kelompok ini terdiri dari para ahli muda dari beberapa lusin klan yang berbeda. Namun, dalam sekejap mata, 4 dari mereka terbunuh. Puff! Orang yang paling tidak beruntung mengalami luka di bagian belakang kepalanya akibat tertusuk pohon anggur darah saat ia berlari secepat yang ia bisa. Roh primordialnya terbunuh, tubuhnya meledak di tempat. Itu sangat menakutkan dan menyedihkan. Aku benar-benar tidak ingin memasuki tempat terkutuk ini, terlalu menyeramkan. Ada beberapa pohon anggur darah di sini, semuanya sangat kuat. Di mana para kultivator hebat alam pelepasan diri kita? Apakah mereka masuk? Mengapa mereka tidak mengambil tindakan? Mereka ada di sana, mereka akhirnya menarik perhatian pohon kuno darah besi, mengawal orang lain ke dalam. Ada kultivator alam pelepasan diri yang bergegas, menggunakan harta karun kuno untuk menghadapi pohon kuno darah besi, tetapi mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka, tidak dapat memberikan kerusakan nyata. Surga, leluhur tua Moteng masih hidup, cepat dan lari! Seseorang tiba-tiba mengeluarkan teriakan waspada. Itu karena mereka melihat bahwa di dalam lembah gunung, kabut berdarah ada di mana-mana, surga meluap kabut merah gelap bergelombang. Ada raksasa yang bergegas keluar dari bumi. Cepat dan lari! Seseorang berteriak. Dikabarkan bahwa ini awalnya adalah makhluk dari pihak kita, hanya saja karena suatu alasan, inti spiritualnya menjadi kabur di pegunungan pengobatan ilahi, kesadaran spiritualnya memudar, menjadi bencana. Sekelompok anak muda itu segera melarikan diri, dipenuhi rasa takut. Pohon anggur iblis berwarna darah ini telah ada dalam waktu yang sangat lama. Jika tidak jatuh di sini saat itu, mungkin sekarang sudah menjadi keberadaan yang tidak akan pernah mati. Sebuah tanaman merambat tumbuh dari dalam tanah, setebal gunung, menghancurkan gunung dan lembah, membuat batu-batu berterbangan ke langit. Daun-daun tanaman merambat berwarna darah mengeluarkan suara hua-hua, seolah-olah bilah-bilah surgawi menari-nari, niat membunuh meluap. Puff! Kali ini, kecepatannya terlalu cepat. Tanaman merambat yang ramping dan biasa-biasa saja itu diam-diam tumbuh keluar, berubah menjadi tombak berwarna darah, menusuk seorang kultivator alam pelepasan diri. Kultivator itu agak tegas, segera melepaskan bahu kirinya, separuh kecil tubuhnya terpisah. Dia kemudian dengan cepat mundur. Orang bisa melihat bahu kiri yang meninggalkan tubuhnya dengan cepat mengerut, segera layu, akhirnya berubah menjadi bubuk, berkibar dan berhamburan di udara. Leluhur tua Moteng memang menakutkan seperti ini. Jika bukan karena kesadaran spiritualnya yang memudar, dia akan menjadi sosok hebat yang tangguh. Ekspresi sekelompok anak muda yang memasuki pegunungan ini berubah, dengan cepat melarikan diri, bergegas ke pegunungan. Untungnya, mereka tidak menghadapi bahaya tertentu. Sementara itu, hanya satu kelompok yang lebih sial dari mereka, sebagian kecil dari jumlah mereka musnah. Tentu saja, ada yang sangat beruntung, tidak kehilangan siapapun. Orang-orang ini bergegas ke kedalaman pegunungan, mendekati Si Hao. Mereka bisa melihat cahaya keemasan bahkan dari kejauhan. Apa benda itu? Emas abadi ekliptika, bongkahan sebesar itu? Surga! Bahkan makhluk abadi akan terkejut jika mereka melihat ini. Kita harus membawa pergi harta karun tertinggi ini. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ketika mereka mendekat dan melihat hal-hal dengan lebih jelas, ada beberapa yang terkejut. Bongkahan emas abadi ekliptika ini berubah menjadi makhluk, ini sangat menakutkan. Huang terluka parah karenanya, jatuh di sana. Seseorang berkata, diam-diam memperlihatkan ekspresi gembira. Kita tidak bisa mendekat, mari kita perhatikan situasinya terlebih dahulu. Ini adalah orang yang sangat berhati-hati. Apakah kita akan menonton begitu saja? Huang tampaknya memiliki cukup banyak obat-obatan ilahi padanya.
Apakah kita tidak akan mengambil tindakan? Seseorang memperlihatkan ekspresi keserakahan. Saya hanya merasa banteng emas ini sangat kuat. Kelompok kita yang berjumlah beberapa lusin belum tentu menjadi lawannya. Tidak mungkin, Huang bahkan bertahan sendiri, tidak langsung terbunuh. Dengan begitu banyak dari klan raja di sini yang mengelilingi tempat ini, jangan bilang kita tidak bisa mengambil banteng emas ini. Kamu harus mengerti bahwa makhluk-makhluk di pegunungan pengobatan ilahi biasanya tidak memiliki kesadaran yang jernih, bisa dimanfaatkan. Tepat saat mereka berdiskusi, pasukan lain muncul, mendekati tempat ini. Banteng emas itu berkeliaran, tidak secepat itu, bergerak di sekitar Si Hao. Ia tidak segera bertindak, karena mata banteng emasnya menatap inti pedang abadi, sedikit terkejut. Haha, bahkan Huang mengalami hari seperti ini, sungguh menggelikan. Makhluk muda agung yang mulia dari satu generasi telah ditundukkan oleh seekor sapi biadab, hampir terbunuh di sini. Di kejauhan, seseorang datang, mengejeknya, yakin bahwa tidak ada yang salah. Itu karena kelompok kedua adalah kelompok yang sangat luar biasa, dengan seorang kultivator alam pelepasan diri yang mengikuti mereka di dalam pegunungan. Ini adalah hal yang sangat langka. Di masa lalu, para kultivator yang kuat tidak mau mengambil risiko, tidak mau datang ke sini. Itu karena pegunungan pengobatan ilahi ini sangat aneh. Pohon kuno darah besi, tanaman iblis, dan makhluk mengerikan lainnya itu terutama hanya menargetkan mereka yang memiliki kultivasi yang mendalam. Begitu seorang kultivator yang kuat masuk, maka mereka akan diserang dengan gila-gilaan. Itu sampai pada tingkat di mana bahkan ada makhluk agung yang jatuh setelah datang ke sini. Kultivator hebat alam pelepasan diri ini berhasil masuk, secara alami membuat mereka jauh lebih rileks, merasa seperti mereka memiliki keyakinan, segalanya dalam genggaman mereka. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap mereka dengan dingin. Kamu sudah datang selama beberapa hari, namun masih belum mati, kamu benar-benar memperoleh manfaat besar. Cepat dan tawarkan obat-obatan sucimu. Salah satu dari mereka berkata dengan linglung. Cepatlah, kami masih menunggu untuk memenggal kepalamu dan membawanya kembali agar semua orang melihatnya. Pada saat itu, semua orang akan tahu bahwa Huang tidak lebih dari ini, mati dengan cara yang begitu bodoh. Makhluk humanoid dengan tanduk di antara alisnya tertawa keras, mengejeknya. Ada yang lain yang menatap banteng emas ini, mengingatkan yang lain untuk sedikit lebih berhati-hati, bahwa makhluk ini mungkin sangat berbahaya. Makhluk humanoid bertanduk itu tampaknya tidak keberatan, berkata, jika kamu terlalu banyak berpikir. Daerah pegunungan ini sangat compang-camping, jelas mengalami pertempuran hebat, bahkan Huang mampu bertahan begitu lama, tidak mungkin itu menakutkan. Dengan adanya seorang senior alam pelepasan diri di sini, semuanya sudah dalam genggaman kita. Kita tidak hanya bisa mengambil kepala Huang, menghapus semua rasa malu kita sebelumnya dan memperkuat gengsi pihakku, kita juga bisa mengumpulkan harta karun tertinggi emas abadi ini. Ini benar-benar keberuntungan alami yang luar biasa. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Mereka sekarang benar-benar santai, merasa bahwa banteng emas ini tidak sekuat itu. Selain itu, kemauannya sangat lemah, seharusnya tidak memperoleh kesadaran selama itu. Saat ini, banteng emas ini tetap sangat tenang, tidak melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas, karena terus-menerus menatap inti pedang abadi itu, menatapnya dengan serius. Kalian semua telah dikalahkan olehku, baru sekarang kalian berani muncul di hadapanku. Jika bukan karena aku bertarung hebat dengan banteng emas ini selama sehari semalam, menerima luka serius, sedangkan untuk kalian, aku akan membunuh satu jika aku melihatnya. Si Hao akhirnya berbicara. Orang-orang di kejauhan juga sedikit tenang, mereka semua tertawa keras, berjalan ke arah ini. Huang, bahkan kamu memiliki hari seperti ini. Kamu benar-benar tidak terlihat sekuat itu? Mengapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan seekor sapi kecil? Itu benar-benar terlalu tidak sedap dipandang. Makhluk bertanduk tunggal itu sengaja mengejeknya. Itu hanya anak sapi sepanjang satu kaki, tetapi sudah melukai kamu sejauh ini, sungguh menggelikan, haha. Ketika kita kembali, semua orang akan tahu bahwa yang disebut Huang tidak lebih dari ini, terluka parah dan sekarat setelah bertarung melawan anak sapi selama sehari semalam, haha. Aku yakin ini pasti akan menyebar kemana-mana, dan kalian akan menjadi bahan tertawaan. Makhluk dengan rambut biru panjang dan sepasang sayap dewa biru di belakangnya mengejek dan mencemooh Si Hao. Ekspresi Si Hao sangat dingin, tidak mengatakan apa-apa, menatap mereka begitu saja. Huang, apakah kalian gila? Haha, ekspresi seperti ini benar-benar membuatku merasa senang. Huang yang agung begitu gagah berani di perbatasan, membunuh kebanggaan surga di pihakku,
Tetapi sekarang, dia tidak berbeda dari anjing yang sekarat, hanya bisa menunggu kematianmu. Seseorang tertawa dengan cara yang sangat kurang ajar. Semuanya, aku harus meminta bantuan kalian semua. Aku ingin mengambil kepala Huang dan membawanya kembali untuk memurnikannya menjadi anggur. Tolong jangan berkelahi denganku karena ini. Makhluk berambut biru dengan sayap dewa biru itu berteriak keras. Tidak, cawan anggur ini milikku, aku yang menemukan tempat ini terlebih dahulu. Seseorang berteriak. Kelompok itu saling bertarung, tertawa di sana dengan cara yang tak terkendali. Itu hanya kepala, kalian semua bisa memilikinya. Aku lebih menyukai anak lembu emas ini. Aku bahkan tidak menginginkan obat-obatan suci, berikan saja aku sebagian dari anak sapi kecil ini. Banyak orang memperebutkan banteng emas, semua mata mereka menyala karena hasrat. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, menatap mereka seperti sedang menatap orang mati. Meskipun kata-kata ini menusuk telinga, dia tidak terlalu mempermasalahkannya, hanya menonton dengan tenang. Huang, kamu sangat tidak sedap dipandang, bahkan tidak mampu menghadapi anak sapi kecil sepanjang 1 kaki. Perhatikan saja dengan patuh dari samping, perhatikan bagaimana kita menghadapinya. Seseorang berkata sambil tersenyum. Tidak, ambil kepala Huang terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga terjadi. Senior, tolong patuhi hukum. Ada seseorang yang sangat berhati-hati, terlebih lagi meminta kultivator hebat alam pelepasan diri untuk bersiap bertindak. Jadilah anak sapi kecil yang baik dan menjauhlah ke samping. Aku akan segera datang kepadamu. Jika kau bersedia menyerah, maka kami dapat membawamu untuk melihat keberadaan yang abadi. Seseorang berkata kepada banteng emas. Hanya saja, makhluk-makhluk yang baru saja berjalan maju tiba-tiba merasakan tubuh mereka menjadi kaku, merasa ngeri. Pada saat ini, anak sapi sepanjang 1 kaki itu mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, tidak lagi melihat inti pedang abadi. Pada saat ini, pupil matanya sangat cemerlang, melepaskan aura yang mengintimidasi. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, merasa seolah-olah mereka jatuh ke dalam rumah es, membeku dari kepala sampai kaki. Senyum semua orang membeku. Huang, kau benar-benar berani menipu kami. Makhluk-makhluk ini terkejut dan marah, ekspresi mereka menjadi pucat. Saat ini, mereka merasa seolah-olah mereka langsung jatuh ke neraka. Banteng emas setinggi 1 kaki itu terbangun, tersadar dari linglungnya, tidak lagi menatap inti pedang abadi, melainkan menatap mereka semua. Tatapannya tajam, seolah-olah ada 2 pedang dewa emas yang terbang di atasnya. Cepat dan mundur. Seseorang meraung. Tak perlu dikatakan, setiap orang dari mereka merasakan aura mengerikan yang dilepaskan makhluk ini setelah terbangun, tatapannya menusuk, seolah-olah ada 2 pedang dewa emas yang menusuk. Cepat dan mundur. Seseorang melepaskan raungan rendah. Bahkan tanpa berkata terlalu banyak, setiap orang dari mereka dapat merasakan aura menakutkan setelah makhluk ini bangkit kembali, yang menembus langsung ke tulang mereka. Namun, sudah terlambat. Hanya karena banteng emas itu diam saja bukan berarti kelima inderanya terkunci, hanya saja ia linglung sejenak. Ia telah mendengar pembicaraan mereka. Ini terutama terjadi ketika ada beberapa orang yang telah mengincarnya, ingin memurnikannya menjadi artefak, membuatnya segera meledak dengan amarah. Teriakan banteng terdengar, teredam dan menindas. Orang bisa melihat hamparan riak menyebar dari mulutnya. Sementara itu, asap putih bahkan lebih membumbung dari hidungnya. Raungan banteng biadab itu meletus sedekat ini, menghasilkan hasil yang dahsyat. Di sisi lain, ada seorang kultivator muda asing yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan teriakan menyedihkan sebelum langsung meledak dari riak-riak itu. Tidak ada tulang yang tersisa, hanya sedikit kabut berdarah yang menyelimuti udara. Ah! Yang lain di sekitarnya berteriak, setiap ekspresi mereka pucat. Mereka baru saja saling berhadapan, namun salah satu dari mereka sudah terbunuh. Beberapa orang di dekatnya batuk darah dalam jumlah besar, tidak mampu menahan serangan jenis ini. Itu terlalu intens, saat palu seperti gunung menghantam, menghancurkan mereka. Benar saja, banteng emas itu meraung lagi. Beberapa orang lagi di sekitarnya meledak, tubuh dan jiwa padam. Adegan ini terlalu aneh dan mengerikan. Banteng emas ini hanya sepanjang 1 kaki, namun itu langsung membuat sekelompok ahli meledak, tidak satu pun dari mereka yang mampu melawan. Sosok-sosok itu menyerbu satu demi satu, ingin melarikan diri. Namun, banteng emas itu bergegas keluar, mengejar salah satu dari mereka dengan suara "Jipeng". Tanduknya menghantam orang itu,
mencabik-cabiknya. Kemudian, ia menghantam orang lain, menghancurkannya berkeping-keping. Hanya sekuat dan sejelas ini. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan antara orang-orang ini dan Si Hao. Orang-orang ini langsung tercengang, hanya berpikir untuk lari, kehilangan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mati lebih cepat. Beraninya kau? Di belakang, kultivator alam pelepasan diri itu meraung. Dia berdiri tidak terlalu jauh selama ini, memperhatikan tempat ini. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengaktifkan pagoda tembaga kuning berkilauan. Banteng emas itu tidak memperhatikannya, mengejar seseorang, menginjak-injak mayat orang itu ke tanah. Kumpulkan! Kultivator hebat alam pelepasan diri itu berteriak. Pagoda tembaga itu turun, menutupi banteng emas sepanjang 1 kaki, terlebih lagi mengumpulkannya di dalam. Ketika yang lain melihat ini, mereka dalam hati melepaskan napas lega. Mereka semua berlumuran keringat dingin, hampir runtuh. Cepat dan lari, aku tidak bisa membuatnya menyerah. Namun, ekspresi kultivator alam pelepasan diri itu berubah saat ini, suaranya bahkan bergetar, merasakan sedikit kebingungan. Suara yang memekakan telinga terpancar keluar. Pagoda tembaga ini langsung meledak, semburan cahaya keemasan keluar dari dalam, segera menyerang dengan mematikan ke arah kultivator alam pelepasan diri itu. Sepanjang jalan, pagoda itu jatuh dan terbanting, menewaskan beberapa anak muda. Saat ini, banteng emas itu sedang marah, aura dan kekuatan ilahi yang dilepaskannya menjadi jauh lebih kuat. Cepat dan mundur! Kultivator alam pelepasan diri itu meraung. Dia ingin mencoba dan menahannya, menghadapi banteng emas itu, segera menggunakan 6 jenis kemampuan ilahi yang hebat. Ada metode leluhur asing, serta teknik berharga 9 surga. Metode misterius itu mencengangkan, kekuatan magis mengguncang dunia. Namun, itu tidak berguna. Baru saja, dia menggunakan kemampuan ilahi dunia dalam lengan. Ketika lengan besar itu baru saja melilit banteng emas itu, lengan itu segera meledak, lengannya hampir hancur berkeping-keping. Dia juga menggunakan formasi pedang leluhur yang terus-menerus melepaskan 9.999 garis cahaya pedang, semuanya menebas banteng emas itu. Namun, sebagai hasilnya, suara kengki yang terdengar, percikan api berterbangan ke segala arah, tetapi itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Segera setelah itu, 2 tanduk banteng emas itu meninggalkan tubuhnya, terbang keluar, berubah menjadi cahaya keemasan, tiba-tiba muncul di sisi kultivator alam pelepasan diri itu. Dia ingin menghentikannya, tetapi akhirnya menemukan bahwa metode leluhurnya sendiri tersebar, artefak berharga meledak, tidak dapat menghalanginya sama sekali. Dengan suara PU, kedua lengannya terpotong. 2 tanduk emas itu berkilau seperti bilah surgawi, setajam dan tak terhentikan. Ini sangat mencengangkan. Kultivator alam pelepasan diri itu mengeluarkan erangan teredam. Dagingnya segera tumbuh kembali, anggota tubuh yang patah beregenerasi, lalu dia berbalik untuk berlari. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti sudah mati. Adapun para kultivator muda lainnya, mereka telah lama berlari sambil meminjam waktu luang kultivator hebat itu. Namun, meskipun demikian, masih ada sekitar 20 mayat yang tertinggal. Tentu saja, beberapa makhluk hanya meninggalkan kabut darah, mayat mereka bahkan tidak ada lagi. Pada saat itu, banteng emas itu bergegas ke kejauhan, meninggalkan Si Hao untuk sementara, mulai mengejar kultivator alam pelepasan diri itu. Si Hao batuk darah. Tempat ini menjadi sunyi. Dia segera meminum cairan kesengsaraan petir. Seluruh tubuhnya bersinar, lalu dia bergegas ke kejauhan, berharap untuk pulih ke puncaknya terlebih dahulu. Itu karena ada terlalu banyak musuh. Seluruh tubuhnya bersinar, tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipak. Dia terhuyung-huyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Setelah kesengsaraan terakhir, setelah menelan cairan kesengsaraan petir, dia pulih dengan sangat cepat, tetapi kali ini, tidak secepat itu. Alasan utamanya adalah karena fondasinya terluka, tubuhnya dalam kondisi sekarat. Kerusakan tubuhnya sangat parah. Baru saja, ketika para kultivator muda lainnya meledak satu demi satu, Si Hao benar-benar menderita lebih banyak kerusakan, hanya saja dia bertahan dengan paksa. Kenyataannya, dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Tubuhnya hancur berkeping-keping seperti porselen, disatukan dengan paksa. Ini hanya sementara. Jika dia tidak bisa merawat dirinya sendiri lebih lama, akhir hidupnya mungkin sama seperti yang lain, meledak menjadi kabut berdarah. Cepat dan mundur! Kultivator alam pelepasan diri itu meraung.
Dia ingin mencoba dan menahannya. Menghadapi banteng emas itu, segera menggunakan 6 jenis kemampuan ilahi yang hebat. Ada metode leluhur asing, serta teknik berharga 9 surga. Metode misterius itu mencengangkan, kekuatan magis mengguncang dunia. Namun, itu tidak berguna. Baru saja, dia menggunakan kemampuan ilahi dunia dalam lengan. Ketika lengan besar itu baru saja melilit banteng emas itu, lengan itu segera meledak, lengannya hampir hancur berkeping-keping. Dia juga menggunakan formasi pedang leluhur yang terus-menerus melepaskan 9.999 garis cahaya pedang, semuanya menebas banteng emas itu. Namun, sebagai hasilnya, suara kengki yang terdengar, percikan api berterbangan ke segala arah, tetapi itu tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Segera setelah itu, 2 tanduk banteng emas itu meninggalkan tubuhnya, terbang keluar, berubah menjadi cahaya keemasan, tiba-tiba muncul di sisi kultivator alam pelepasan diri itu. Dia ingin menghentikannya, tetapi akhirnya menemukan bahwa metode leluhurnya sendiri tersebar, artefak berharga meledak, tidak dapat menghalanginya sama sekali. Dengan suara PU, kedua lengannya terpotong. 2 tanduk emas itu berkilau seperti bilah surgawi, setajam dan tak terhentikan. Ini sangat mencengangkan. Kultivator alam pelepasan diri itu mengeluarkan erangan teredam. Dagingnya segera tumbuh kembali, anggota tubuh yang patah beregenerasi, lalu dia berbalik untuk berlari. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tidak pergi sekarang, dia pasti sudah mati. Adapun para kultivator muda lainnya, mereka telah lama berlari sambil meminjam waktu luang kultivator hebat itu. Namun, meskipun demikian, masih ada sekitar 20 mayat yang tertinggal. Tentu saja, beberapa makhluk hanya meninggalkan kabut darah, mayat mereka bahkan tidak ada lagi. Pada saat itu, banteng emas itu bergegas ke kejauhan, meninggalkan Si Hao untuk sementara, mulai mengejar kultivator alam pelepasan diri itu. Si Hao batuk darah. Tempat ini menjadi sunyi. Dia segera meminum cairan kesengsaraan petir. Seluruh tubuhnya bersinar, lalu dia bergegas ke kejauhan, berharap untuk pulih ke puncaknya terlebih dahulu. Itu karena ada terlalu banyak musuh. Seluruh tubuhnya bersinar, tulang-tulangnya mengeluarkan suara pipa. Dia terhuyung-huyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Setelah kesengsaraan terakhir, setelah menelan cairan kesengsaraan petir, dia pulih dengan sangat cepat, tetapi kali ini, tidak secepat itu. Alasan utamanya adalah karena fondasinya terluka, tubuhnya dalam kondisi sekarat. Kerusakan tubuhnya sangat parah. Baru saja, ketika para kultivator muda lainnya meledak satu demi satu, Si Hao benar-benar menderita lebih banyak kerusakan, hanya saja dia bertahan dengan paksa. Kenyataannya, dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Tubuhnya hancur berkeping-keping seperti porselen, disatukan dengan paksa. Ini hanya sementara. Jika dia tidak bisa merawat dirinya sendiri lebih lama, akhir hidupnya mungkin sama seperti yang lain, meledak menjadi kabut berdarah. Cedera pada tubuhnya bukanlah sesuatu yang besar, tetapi kerusakan pada fondasinya adalah akar masalahnya. Sepanjang jalan, tulang dan daging Si Hao bersinar, tetapi ekspresinya masih agak pucat. Energi vitalnya terus diisi ulang, merawat fondasinya. Kerusakan pada fondasi dapat dengan mudah melemahkan kultivasi seseorang, yang menyebabkan kematian tubuh dan pemusnahan Dao. Si Hao memang selalu luar biasa, tetapi sekarang, dia masih mengerutkan kening, karena ini adalah jenis siksaan. Dia harus bertahan, atau akan ada masalah besar di tubuhnya. Untungnya, fondasinya cukup dalam, terutama karena dia mengolah 3 unta energi abadi dan membangun laut reinkarnasi di dalam tubuhnya. Dagingnya bersinar, suara kitab suci dilepaskan dari dalam tubuhnya, cahaya muncul dalam 10.000 garis, menutupinya di dalam. Di mana Huang? Dia lari. Kejar dia. Di wilayah tempat dia berada tadi, ada beberapa kultivator asing yang berbalik, ingin membunuhnya, karena mereka semua tahu bahwa dia terluka parah. Baru saja, mereka ditakuti oleh banteng emas, tetapi mereka tidak lupa bahwa Huang juga dalam masalah. Mereka yang lebih berani kembali untuk membunuhnya. Orang-orang ini sangat kuat, salah satunya adalah Blood Mastiff, bakatnya mencengangkan dan sangat sensitif. Mereka mengejar, dengan cepat menemukan keberadaan Si Hao. Huang, kemana kau pikir kau akan pergi? Ada 8 atau 9 orang yang mengejarnya, semuanya individu yang berani. Ahli bertanduk tunggal dan makhluk dengan rambut biru panjang dan sayap ilahi biru berada di dalam kelompok itu. Orang-orang ini berdua telah berbicara dengan kejam sebelumnya, mengejek Si Hao. Permusuhan yang mereka tunjukkan sangat besar. Itulah sebabnya sekarang, mereka berdua berpartisipasi dalam pengejaran ini.
Blood Mastiff mengambil tindakan, tubuhnya yang besar melemparkan dirinya sendiri. Cakar besar mencapai beberapa lusin zang panjangnya. Itu segera menutupi tempat ini, cakar tajam berkedip dengan cahaya emas. Enyahlah! Si Hao membangkitkan semangatnya, mengangkat tangannya untuk menghadapinya, mengirimkan tinju yang menghantam. Saat ini, dagingnya sudah pulih, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkannya adalah sumbernya masih terluka. Sang Mastiff darah mengeluarkan raungan panjang. Meskipun tubuhnya besar, terlebih lagi sebagai seorang kultivator alam pemisah diri, ia tetap menderita pukulan berat. Cakar itu hancur berkeping-keping oleh satu tinju Si Hao. Dia memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia terluka. Jangan biarkan dia pergi. Makhluk bertanduk tunggal itu berteriak. Mata Si Hao sedingin es. Inti pedang abadi digunakan seperti tongkat penyangga, menopangnya. Dia berkata dengan dingin sambil menatap mereka. Bahkan jika lukaku lebih parah, kalian semua masih belum cukup untuk menghadapiku. Ketika dia berbicara sampai di sini, tatapannya menjadi sedingin es, seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya ilahi. Dia mengeluarkan inti pedang abadi, menyerang ke depan dengan penuh pembunuhan. Seekor burung phoenix tanpa bulu tidak lebih dari seekor ayam. Apalagi fakta bahwa kamu bahkan bukan seekor burung phoenix, hanya keturunan dari para Buddha masa lalu itu. Kamu tidak dapat membangkitkan apapun. Pria bersayap biru ilahi berambut biru itu berkata dengan dingin. Mereka semua mengambil tindakan. Sisi asing selalu merasakan semacam superioritas terhadap makhluk-makhluk dari 9 surga. Beberapa dari mereka ditangkap, beberapa leluhur yang indera spiritualnya dihapuskan, berubah menjadi boneka. Saat ini masih di sisi lain, orang-orang ini diperlakukan seperti budak. Bukannya mereka yang berada di jalur kekaisaran tidak menyadari hal ini, tetapi tidak ada yang mau menyebutkannya, karena ini adalah penghinaan terbesar. Tubuh leluhur mereka, atau lebih tepatnya, cangkang daging mereka, masih berada di sisi lain, berubah menjadi budak. Bunuh! Terhadap ini, Si Hao hanya memiliki satu dunia, bunuh. Dia sudah tahu bahwa cukup banyak orang dari sisi lain yang datang, ada yang dari generasi muda, juga kultivator hebat dari generasi sebelumnya. Itu adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk mengasah dirinya. Dia ingin membantai orang-orang ini, lalu maju ke alam kultivasi yang lebih tinggi, memberi semua orang semacam kejutan yang menyenangkan, menerobos pegunungan ini. Kemanapun inti pedang itu lewat, hujan cahaya akan memercik keluar. Si Hao menggunakan kekuatan Kunpeng. Setelah beradu dengan Blood Mastiff, dia memulainya terlebih dahulu. Ketika mengirisnya, itu tidak hanya tajam, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang kuat, menyebar ke sini, luas dan kuat. Blood Mastiff itu adalah yang pertama mati, terbunuh secara langsung. Pada saat yang sama, Si Hao batuk seteguk darah, karena ini mengaduk luka-lukanya. Fondasinya tidak stabil, jadi ketika dia dengan paksa menggunakan kekuatan magis, itu mengguncang tubuhnya dengan hebat. Sudah hampir mati, tetapi kamu masih ingin membalas? Semua orang, hati-hati, jangan sampai kehilangan nyawa dalam prosesnya. Tangkap dia! Makhluk bertanduk tunggal itu meraung. Mereka tidak ingin membuang nyawa mereka. Mereka semua tahu bahwa Si Hao terluka parah, dan itulah sebabnya mereka ingin memanfaatkan situasi ini. Jika mereka tidak dapat membunuh pihak lain, malah kehilangan nyawa mereka sendiri, maka itu akan terlalu disesalkan dan tidak sepadan. Formasi pembunuhan pengorbanan. Tepat pada saat ini, pemuda berambut biru itu berteriak. Sayap dewa di belakangnya bergerak, membuat langit dan bumi runtuh, batu dan pasir beterbangan di mana-mana, yang pertama meletakkan formasi. Mereka membuat banyak persiapan. Ketika mereka datang, ada beberapa yang membawa artefak magis yang kuat, beberapa yang menyiapkan formasi magis, ingin mengepung dan membunuh Huang. Inilah kelompok yang membawa formasi. Pupil mata Si Hao mengerut. Meskipun dia benar-benar tidak mau, dia tetap dengan paksa menggerakkan sumbernya. Ruang di antara alisnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, memperlihatkan jejak kolam petir. Hong! Di langit cerah di atas, petir muncul. Si Hao menggunakan teknik berharga Kaisar Petir, memanggil petir seperti kesengsaraan surgawi, kekuatannya benar-benar mengerikan. Ini adalah misteri mendalam tertinggi dari Kaisar Petir yang saat ini dia pahami. Di Imperial Pass, sebelumnya telah menimbulkan keributan besar, semua orang sebelumnya membatu ketika mereka melihat ini. Sekarang, dia tidak menahan diri sama sekali, karena situasinya mengerikan. Dia menggunakan teknik berharga metode pembunuhan Dao Petir untuk memusnahkan semua orang. Kali ini,
semuanya berjalan lancar, tidak ada yang tak terduga terjadi. Petir terkonsentrasi, listrik terjalin, membawa aura kesengsaraan surgawi. Terakhir kali, alasan dia bisa menggunakannya sebagian karena keberuntungan. Tetapi kali ini, itu murni dengan mengandalkan prestasinya sendiri, hasil dari pemahamannya tentang teknik berharga Kaisar Petir. Tidak. Ketika petir terkonsentrasi menebas, para ahli muda itu langsung ngeri, merasa bahwa semuanya buruk. Ada beberapa yang langsung berlari, tidak berani menghadapi serangan ini. Itu karena mereka mencium kesengsaraan surgawi. Itu bukan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya, hanya ilusi. Bunuh dia. Ada yang lain yang ingin bertarung. Aku sudah yakin bahwa dia benar-benar sebanding dengan pemuda ras kaisar. Dia bisa bertahan dalam kesengsaraan surgawi tanpa binasa. Jika kita melawannya sendirian, tidak ada peluang untuk menang. Ada seseorang yang berteriak tak berdaya. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Si Hao berkata dengan dingin. Karena dia menggunakan misteri mendalam petir terhebatnya, mengguncang fondasinya, bahkan membuat dirinya batuk beberapa suap darah. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan serangan ini? Listriknya padat, suara guntur memekakan telinga. Kilatan petir menyambar-nyambar, menenggelamkan tempat ini. Seseorang berteriak dengan sedih, kilatan petir yang sebanding dengan kesengsaraan surgawi menusuk tubuhnya, mengubahnya menjadi hitam hangus. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya, terhubung dari depan ke belakang. Bunuh! Pada saat yang sama, si Hao bergegas mendekat. Dia mengangkat inti pedang seperti dewa iblis. Ini adalah pembantaian mutlak. Petir menutupi tempat ini, cahaya pedang meluap. Pada saat ini, 9 makhluk dikalahkan, tidak ada satu orang pun yang mampu melarikan diri. Pedang si Hao menebas tengkorak makhluk bertanduk tunggal itu, memusnahkan roh primordialnya. Ah! Pemuda berambut biru itu menggerakkan sayap ilahinya untuk menahan petir, membelah bumi yang besar dengan kekuatan mereka, ingin melarikan diri. Namun, sayapnya dicengkeram oleh si Hao, dan kemudian dirobek dengan paksa. Darah memercik kemana-mana, sayap biru meninggalkan tubuhnya. Dia berteriak dengan sedih, tetapi tidak bisa melarikan diri. Pu. Kemudian, si Hao dengan tangan kosong mencabik-cabiknya, mengakhiri hidupnya juga. Kesembilan makhluk itu semuanya terbunuh, tidak ada satu orang pun yang selamat. Si Hao terhuyung-huyung saat dia pergi, berkata pada dirinya sendiri, tidak seorang pun yang masuk dapat pergi, kalian semua dapat meninggalkan hidup kalian di sini. Si Hao berjalan di sepanjang jalan setapak gunung, sempoyongan di setiap langkah, luka yang diterimanya sungguh terlalu serius. Fondasi daunnya yang disebut terluka, meninggalkan bekas luka dari daging hingga jiwanya. Ini sungguh mencengangkan, lupakan saja dia, bahkan wajah para kultivator hebat alam pelepasan diri akan memucat karena jenis luka ini, segera melarikan diri ke kejauhan untuk pulih. Itu karena luka dao hebat adalah yang paling serius. Ini adalah luka yang tidak berwujud, sulit disembuhkan, yang mengakibatkan 99% kemungkinan kematian. Dalam pertempuran normal, semua kultivator akan menumpahkan darah, bahkan jika lengan patah, kaki diamputasi, itu tetap tidak aneh, ada hal-hal yang jauh lebih pahit dari ini. Namun, ketika mereka beristirahat dan pulih, mereka dapat sepenuhnya pulih dari semua luka ini. Ketika seseorang berkultivasi ke alam dewa surgawi, seseorang sudah dapat meregenerasi anggota tubuh yang patah, hanya butuh waktu, butuh energi vital, darah esensi, dan hal-hal lainnya. Sementara itu, begitu fondasinya terluka, maka itu sangat sulit. Secara normal, hal itu akan menyertai seseorang sepanjang hidup mereka, dan jika itu sedikit lebih serius, maka mereka ditakdirkan untuk mati, sulit untuk bertahan hidup melalui cedera ini. Itu karena kerusakan pada fondasi akan terus-menerus menghabiskan sumber kehidupan para kultivator, dan itu pada akhirnya akan menyebabkan daging mengering, jiwa layu, terus berlanjut sampai tubuh mati, dao padam. Yang disebut hamburan kultivasi, dimulai dari sumbernya. Si Hao batuk seteguk darah. Tetesan darah jatuh ke tanah, berceceran di mana-mana, banyak jejak darah tertinggal sepanjang waktu, pemandangannya sangat menyedihkan. Tubuhnya awalnya akan pulih, tetapi itu semua karena dia dengan gegabah memindahkan fondasinya lagi, menunjukkan kultivasi yang kuat, yang menyebabkan tubuhnya semakin rusak. Ketika sumbernya rusak, daging dan jiwa semuanya akan rusak juga. Ini tidak bisa dihindari. Ini bukan pertama kalinya, aku akan berhasil, dan kultivasiku akan naik lebih tinggi lagi. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya, bersandar di dinding gunung.
tubuhnya sedikit gemetar. Luka-luka sumbernya benar-benar meledak, bahkan berdiri sekarang menjadi sulit. Punggungnya bersandar di dinding batu yang sedingin es, tubuhnya tak berdaya, ekspresinya seputih salju. Luka-luka ini melampaui harapan Si Hao, berkobar terlalu ganas. Menggunakan kesengsaraan surgawi secara sembrono akan mengembalikan karma yang sesuai untuk memulai. Kekuatan ini adalah jenis tabu, ada terlalu banyak legenda yang terkait dengannya. Konon, alasan mengapa pencapaian Kaisar Petir begitu luar biasa adalah karena ia secara bertahap memahami kesengsaraan surgawi, menunjukkannya di tempat surgawi, mampu menghukum semua makhluk hidup, dan itulah sebabnya mereka mati. Itu karena kesengsaraan surgawi melibatkan terlalu banyak hal, bukan sesuatu yang hanya dapat diaktifkan oleh seseorang yang memahami misteri tertinggi dari Dao Petir. Ada aspek misterius dan tidak diketahui lainnya. Kematian Kaisar Petir adalah karena pihak lain khawatir bahwa ia mungkin tumbuh ke tahap yang tak terbayangkan, dan itulah sebabnya mereka menyerang dengan kekuatan penuh, mengambil tindakan dengan kuat, menguburnya di sini. Kenyataannya, menurut beberapa petunjuk rahasia kuno, seharusnya ada beberapa karma dari kesengsaraan surgawi itu sendiri yang terlibat, dan ini mungkin merupakan alasan utamanya. Kekuatan misterius memengaruhi tubuhku, merusak kultivasiku. Kekuatan itu segera meletus dengan sangat dahsyat, benar-benar merusak fondasi Dao. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ia menggunakan metode Dewa Willow untuk mengobati dirinya sendiri, terlebih lagi mengaktifkan laut reinkarnasinya. Metode yang tidak berhubungan dengan era ini juga menunjukkan kegunaan yang luar biasa saat ini. 3 garis energi abadi terbentuk, berputar di sekitar laut reinkarnasi, menghasilkan 3 misteri mendalam kehidupan, menciptakan kekuatan hidup, melawan kekuatan misterius yang merusak kultivasinya. Jika itu di masa lalu, melawan cedera Dao yang hebat ini akan sangat merepotkan, tetapi saat ini, Si Hao mendukung tubuhnya dengan beberapa jenis kitab suci kuno, menggunakan metode dari berbagai era besar untuk menghasilkan jenis resonansi yang aneh. Ini terutama berlaku untuk laut reinkarnasi, ada kehidupan dan kematian, tempat itu awalnya berputar menjadi diagram ilahi yin yang. Saat ini, laut kematian itu melahap energi negatif di tubuhnya, memperkuat dirinya sendiri. Sementara itu, roda kehidupan, laut reinkarnasi juga berputar, memutuskan energi gelap di dalam tubuhnya, memaksanya masuk ke laut kematian, terlebih lagi menggunakan esensi kehidupan yang hebat untuk menyehatkan tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang mengerikan bangkit kembali, hampir membuat laut reinkarnasi runtuh. Itu menyebarkan 3 untai energi abadi, membuat kitab suci kuno itu berhenti beroperasi. Si Hao batuk seteguk darah yang berwarna hitam. Itu sangat menakutkan, membuat ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Apakah ini sedikit kekuatan karma tersembunyi? Dia tidak benar-benar percaya hal semacam ini, tetapi saat ini, dia menjadi sedikit ragu. Benda terkutuk apa ini? Aku akan memusnahkan semuanya cepat atau lambat. Si Hao berkata dengan dingin. Dia mulai berpikir sendiri, kembali ke saat dia berada di 8 wilayah alam bawah. Pagoda kecil itu sering mengucapkan kata karma, bahkan berbicara tentang apa yang disebut keseimbangan. Saat itu, ketika dia masih seorang kultivator kecil dan mencoba melakukan pertukaran, itu justru untuk menghindari beberapa jenis karma. Mungkinkah ketika kekuatan seseorang mencapai titik tertentu, benar-benar ada hal semacam ini? Tapi aku tidak percaya semua ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang memperkuat keyakinannya. Apapun yang menghalangi jalanku, aku akan menebangnya. Mata Si Hao tegas. Dia menatap ke dalam kehampaan, seolah-olah dia ingin melihat sesuatu. Dia ragu di dalam. Mungkinkah itu benar-benar karena dia melewati kesengsaraan surgawi terakhir kali, jadi dia terkontaminasi oleh jenis kekuatan yang seharusnya tidak dia provokasi? Terlepas dari apakah itu kolam petir atau esensi dari guillotine pembunuh abadi, keduanya melampaui penalaran normal. Mungkin ini benar-benar menyentuh sesuatu. Hanya saja, ini terlalu sulit untuk dipastikan, hampir tidak ada bukti bahwa jenis kekuatan tak beraturan ini ada. Itulah sebabnya Si Hao masih tidak benar-benar mempercayainya. Si Hao menarik napas dalam-dalam, mengingat pagoda kecil, dan juga Dewa Willow. Kemana gerbang tulang putih bersih itu mengarah? Di mana mereka sekarang? Ada terlalu banyak pertanyaan. Dia benar-benar ingin melihat keduanya. Apakah mereka bisa bersatu kembali? Tidak diragukan lagi, Dewa Willow telah melupakan terlalu banyak, bukan lagi roh pelindung leluhur immortal Ancient. Sebelumnya ia telah hancur berkeping-keping, terlahir kembali setelah bermandikan api guntur. Kemudian,
Ia mengalami bencana lagi, berubah menjadi benih, terlahir kembali di dunia, tumbuh lagi. Setelah jenis kelahiran kembali ini, tidak banyak ingatan lamanya yang tersisa, sampai-sampai tidak ada lagi. Ia selalu mencari sesuatu. Aku harus pulih dengan cepat. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pegunungan ini terlalu berbahaya, ia tidak bisa terus seperti ini, atau ia akan mati. Si Hao sangat yakin bahwa ia bisa melewatinya. Saat itu, di alam bawah, dia sebelumnya telah menderita kutukan karat tembaga hijau, fondasi Dao Agungnya hancur total, diakini telah meninggal, jasadnya dikubur di luar desa batu. Saat itu, dia telah menghabiskan waktu setahun penuh sebelum bangkit dari kematian. Aku akan pulih sekarang juga. Si Hao yakin dengan kuat. Pada saat yang sama, ini juga menandakan sebuah kesempatan. Begitu dia menang atas luka Dao ini, memulihkan fondasinya, itu akan seperti kelahiran kembali melalui api, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Terlepas dari apakah itu ranah kultivasi seseorang, kekuatan, atau potensi yang paling berarti dan hal-hal lainnya, semuanya akan sepenuhnya berubah, ditingkatkan ke tingkat yang paling tinggi. Namun, saat ini, ada masalah. Kultivasinya terlalu dalam, ini adalah hal yang baik, dan ini juga merupakan hal yang buruk. Ketika ranah kultivasi seseorang tinggi, itu memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih banyak kekuatan untuk menahan luka Dao, mencegah tubuh dari kehancuran. Namun, ada dua sisi dari segalanya. Luka ringan adalah satu hal, seseorang dapat dengan cepat pulih darinya, tetapi begitu lukanya melampaui batas tertentu, maka artinya menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, pemulihan juga menjadi lebih sulit. Ada beberapa yang mengatakan bahwa kultivator alam pelepasan diri, begitu mereka memiliki luka Dao yang hebat, ada harapan untuk pulih dari luka ringan, tetapi yang serius menandakan keputusasaan, ditakdirkan untuk kematian. Adapun alam makhluk tertinggi, begitu kerusakan pada sumbernya parah, maka tidak ada sedikit pun harapan, orang hanya bisa menunggu kematian. Dibandingkan sebelumnya, lebih sulit untuk pulih dari cedera, tetapi begitu aku berhasil melewatinya, hasilnya juga akan lebih besar. Si Hao menyerap dan melepaskan energi, menyelaraskan dengan esensi spiritual surga dan bumi. Esensi dunia putih murni bergerak masuk dan keluar dari mulut dan hidungnya, melilit dirinya sendiri, seolah-olah beberapa naga sejati putih murni sedang bergerak. Sesaat kemudian, dia berdiri. Setelah sedikit menekan luka Dao besarnya, dia segera meninggalkan tempat ini. Itu karena tempat ini tidak aman, orang lain mungkin menemukannya. Dia perlu menemukan tempat yang damai untuk merawat dirinya sendiri. Si Hao berubah menjadi gumpalan asap, kecepatannya terlalu cepat. Meskipun sumbernya mengalami kerusakan, dia masih didukung oleh kekuatan yang mengerikan, melaju kencang seperti kilatan petir, tidak terpengaruh. Dia memasuki tanah tandus, tanahnya dingin, keras, dan merah darah. Tempat ini sunyi, tulang-tulang dewa yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, semuanya memancarkan cahaya redup, sangat menakutkan. Ini adalah tempat tinggal banteng emas, Si Hao kembali lagi. Dia ingin bersembunyi di sarang lamanya. Itu karena menurut pendapat Si Hao, meskipun ada banyak makhluk asing yang datang ke sini, tidak banyak yang berada di alam pelepasan diri, itulah sebabnya tingkat bahaya mereka saat ini tidak melebihi banteng emas. Tempat ini sunyi. Meskipun banteng emas pergi, tidak ada makhluk yang berani menyerbu dan menjarah sarangnya. Selain itu, semua obat-obatan suci itu sudah habis, kedalaman tanah kering itu terhubung dengan pegunungan hijau. Obat-obatan suci dan benda-benda lainnya pasti tersembunyi di sana. Si Hao tentu saja datang ke sini karena dia ingin memetik beberapa batang obat-obatan suci. Obat-obatan ini bermanfaat untuk luka-luka Dao-nya yang hebat, karena obat-obatan ini mengandung zat umur panjang. Pada saat yang sama, dia juga ingin mendapatkan pohon dewa surgawi itu. Jika benar-benar seperti legenda, 4 pohon kuno menjadi satu, maka itu akan menjadi obat abadi umur panjang. Tempat ini sunyi. Terlepas dari apakah itu obat-obatan suci atau pohon kuno itu, mereka tidak terlihat dimanapun, tidak ada sedikit pun aura yang tersisa. Si Hao mengerutkan kening. Dia menguji beberapa hal, ingin memasuki pegunungan hijau itu, tetapi ada wilayah misterius di sini. Masuk dengan paksa membuatnya merasa seperti jatuh ke rawa, gerakannya menjadi sangat terbatas. Dia mundur, tidak memaksakan diri, malah memasuki gunung batu yang retak di daerah terpencil. Banteng emas itu keluar tepat dari tempat ini, jadi dia ingin menggunakan tempat ini untuk sementara waktu untuk memulihkan diri. Banteng emas itu seharusnya tidak kembali untuk beberapa waktu. Dengan sifatnya yang pendendam, kemungkinan besar ia tidak akan berhenti sampai semua pelanggar dibantai bersih.
Ada beberapa kultivator asing yang menyerbu masuk, jadi semuanya pasti akan menjadi ramai sekarang. Ini adalah... Ketika Si Hao masuk, ia terkejut. Ada sebuah gua bawah tanah di gunung yang mengarah ke bawah, memasuki kedalaman bumi. Ada gua di mana-mana, tempat ini benar-benar membawa gelombang kekuatan dao besar yang misterius. Dinding gua itu berwarna emas muda, berkilauan dan bersinar. Ada semacam aura ilahi dan keberuntungan yang menyebar, seolah-olah ia berada di hadapan perbendaharaan abadi yang tak tertandingi. Si Hao terguncang dalam hati. Ia merasa tempat ini sangat tidak biasa. Setelah memeriksa dinding batu dengan saksama, ia menemukan bahwa itu benar-benar cocok dengan apa yang tercatat dalam buku tulang. Jenis batu ini digunakan untuk membungkus emas abadi ekliptika, batu ekliptika, yang menghasilkan emas abadi ekliptika. Benda ini sangat berharga sejak awal, memiliki spiritualitas yang kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin batu itu bisa menyimpan dan menghasilkan emas abadi yang tak tertandingi? Jantung Si Hao berdebar kencang, napasnya agak kasar. Batu ekliptika sebanyak ini terlalu langka, jauh lebih banyak daripada yang tercatat dalam buku tulang. Seluruh gua bawah tanah terbuat dari batu ekliptika. Apakah emas abadi yang dihasilkan benar-benar hanya sepanjang 1 kaki? Si Hao benar-benar mulai bertanya-tanya apakah ada lebih banyak emas abadi ekliptika di sini, sampai-sampai mungkin ada bagian yang lebih besar dari banteng emas. Ini terutama karena ada jenis kekuatan dao besar yang misterius di sini. Mungkinkah ini bukan satu-satunya makhluk? Selain banteng emas, ada makhluk lain yang diproduksi di sini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Pupil matanya cepat mengecil. Mungkin ada keberuntungan alam yang tak terbayangkan di sini. Ada begitu banyak batu ekliptika di sini, jadi tidak mengherankan jika ada beberapa jenis barang abadi yang diproduksi sama sekali. Segera setelah itu, Si Hao menemukan sarang banteng emas. Ada kolam emas yang mengalir dengan cairan emas, energi esensi abadi melonjak di tempat ini, terlalu kaya. Si Hao langsung tercengang, dan kemudian dia sangat terkejut. Bahkan ada hal seperti ini? Tempat macam apa ini? Dinding batu ekliptika penuh dengan lubang. Sebuah kolam kecil misterius terletak di hadapannya, seolah-olah matahari itu sendiri meleleh, menjadi cair. Kolam itu berwarna emas yang menyilaukan, membawa keberuntungan dan kehangatan. Apa ini? Kolam itu berisi kekuatan hidup yang tak terbatas. Si Hao segera bergegas maju untuk memeriksanya dengan saksama. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah tempat kelahiran dewa abadi ekliptika, dan jika kecurigaannya benar, banteng emas itu lahir di sini. Sifat spiritual ramuan ini terlalu kaya, benar-benar melepaskan energi dao abadi. Saat dia berdiri di sini, dia merasa seolah-olah dia akan naik ke keabadian dalam cahaya warna-warni yang melonjak, bahkan membuat daging dan jiwa Si Hao gemetar. Ini adalah tempat asal. Si Hao tergerak, bahkan napasnya terengah-engah. Biasanya, setelah jenis keberuntungan alami ini menghasilkan makhluk hidup, makhluk itu akan mengering, jadi bagaimana makhluk itu masih melepaskan kekuatan hidup yang melimpah seperti itu? Orang harus memahami bahwa ini adalah tempat di mana makhluk emas abadi diproduksi, kekuatan hidup mengering. Bagaimana tempat ini masih bisa memiliki kekuatan hidup yang begitu melimpah? Orang harus memahami bahwa ini adalah tempat di mana makhluk emas abadi diproduksi, kekuatan hidup di dalamnya tak terbayangkan. Jika tidak, bagaimana mungkin ia mengubah tubuh logam terkuat menjadi makhluk hidup? Ada beberapa orang kuno yang mengatakan bahwa nilai tempat jenis ini mungkin lebih tinggi dari emas abadi itu sendiri. Akibatnya, Si Hao diliputi oleh emosi, merasa seperti dia menemukan harta surgawi. Kolam kecil ini sebanding dengan perbendaharaan abadi, terlalu misterius, nilainya tak terbatas baginya. Si Hao dengan hati-hati mempelajarinya, memeriksanya. Dia sangat terkejut, tempat ini mungkin sangat luar biasa. Itu karena setelah dia dengan hati-hati menyentuhnya, dia menemukan bahwa di dalam kolam yang terbentuk dari batu ekliptika, ada beberapa pola yang sangat misterius, tidak tampak seperti terbentuk secara alami, malah tampak seperti metode abadi. Alasan mengapa banteng emas dapat diproduksi bukan karena evolusi alami, tetapi diproduksi karena pola yang diukir oleh seorang abadi? Si Hao menjadi ragu. Mungkin wilayah bawah tanah ini sebelumnya memiliki seorang abadi sejati yang tinggal di dalamnya, meninggalkan beberapa hal, mengubah ini menjadi tanah keberuntungan alami. Di bawah suara KAKA, tubuh Si Hao menyusut demi memasuki kolam kecil. Itu karena kolam ini terlalu kecil, hanya berukuran 1 kaki persegi. Sapi jantan emas yang berbaring di dalamnya baik-baik saja, tetapi jika dia sendiri yang masuk ke dalamnya, itu pasti terlalu sempit. Sosok Si Hao menjadi lebih kecil, dan kemudian dia memasuki kolam, segera merasakan sumber kehidupan yang melimpah,
serta gelombang aura dao besar yang menyelimuti udara. Orang zaman dahulu seperti apa yang mengukir pola-pola ini? Atau apakah pola-pola ini terbentuk secara alami? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia membelainya berulang-ulang, tetapi tidak yakin. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak. Dia tiba-tiba melihat tempat keberuntungan alami ini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobati luka-lukanya, dia akan mengecewakan gua abadi ini. Si Hao tidak lagi terganggu, duduk di tengah. Perasaan seperti ini sangat luar biasa, kondisi tubuhnya yang terluka tidak lagi memburuk. Sumber dao agungnya terluka, terus-menerus mencabik dagingnya, melukai jiwanya. Meskipun tidak terlalu kuat, itu masih menuju ke arah yang buruk. Namun, sekarang, itu terhenti. Bukan karena ramuan emas ini dapat menyembuhkan luka dao agungnya, tetapi lebih karena esensi yang dikandungnya terlalu kaya, mampu memelihara daging dan jiwa, menangkal kerusakan yang ditransmisikan dari sumbernya. Cedera pada fondasi seseorang masih perlu ditangani dari inti dao. Semburan esensi dilepaskan dari mulut dan hidung Si Hao, membawa aura dao abadi. Dia menjadi semakin terkejut. Kolam ini benar-benar hebat. Itu bukan ilusi tetapi benar-benar tak terbayangkan. Jika dia tidak terluka dan berkultivasi di sini, itu pasti akan menjadi setengah usaha dengan hasil 2 kali lipat. Ini benar-benar sumber keberuntungan alami. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao merasa pikirannya menjadi jernih dan segar. Kerusakan yang disebabkan oleh korosi daging dan jiwanya dihaluskan. Terlebih lagi, dia merasa kondisinya saat ini sangat baik. Tentu saja, jika dia meninggalkan tempat ini, sumbernya masih akan terus membawa bahaya. Sementara itu, tepat pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada retakan kecil di dasar kolam, cairan emas berasal tepat dari sana. Ini adalah... Si Hao terkejut, menganggap ini tidak terbayangkan. Dia mengira bahwa kolam ini adalah tempat asal, tetapi baru sekarang dia menemukan bahwa sumbernya ada di bawah tanah, bahkan lebih dalam, bahwa ramuan emas berasal dari bawah. Si Hao merasakan dorongan untuk menggali tempat ini, menjelajahinya hingga ke bawah, melihat seperti apa sumbernya, seberapa banyak cairan emas di sana. Menurutnya, benda ini tidak kalah dengan ramuan abadi, karena benda ini mengandung energi dao abadi, kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Benda ini dapat menyihir baja biasa, mengubah batu menjadi makhluk hidup. Hanya saja, ketika indera keilahiannya mengikuti retakan halus itu, dia merasakan sakit yang tajam, seolah-olah dia bertemu dengan api yang paling kuat, seolah-olah dia terbakar. Di bawah tanah, pada awalnya, semuanya kabur, tetapi ketika dia mendekat, segera ada cahaya yang menyilaukan yang dilepaskan. Itu terlalu cemerlang. Si Hao terkejut. Tempat macam apa ini? Apa yang ada di dalam sana? Mengapa dia tidak bisa mendekat? Itu benar-benar menghentikan indera keilahiannya, menusuk dan melukainya. Si Hao dengan cepat mundur, dengan hati-hati mengalami semuanya. Dia merasakan bahwa aura dao besar yang dia rasakan sebelumnya berasal tepat dari bawah tanah, terletak di kedalaman bawah tanah. Dia menggigil kedinginan, waspada terhadap gelombang kekuatan itu, penuh dengan tindakan pencegahan. Apakah ini tempat yang berbahaya atau tidak? Bagaimana jika ada makhluk di bawah juga? Itu akan sangat merepotkan. Itulah yang dipikirkan Si Hao. Dia sedikit khawatir. Itu karena bahkan jika banteng emas itu pergi, tidak ada makhluk lain yang menyerbu tempat ini, mencoba menempati sarangnya. Jelas bahwa tempat ini tidak biasa, memiliki kekuatan untuk mengintimidasi semua makhluk lainnya. Namun, setelah Si Hao masuk, memperoleh energi kehidupan cairan emas ini, dia tetap tidak menghadapi bahaya, dan tidak ada kekuatan yang menyerangnya juga. Lupakan saja, kesempatan itu langka. Aku akan pulih terlebih dahulu. Si Hao mulai fokus menyerap kekuatan rahasia yang terkandung dalam cairan emas di bawah tanah. Setiap inci dagingnya bergetar, karena kekuatan vitalnya terlalu kaya. Ramuan emas ini adalah salah satu faktor utama dalam menghasilkan banteng emas itu. Si Hao merasakan 3 untai energi abadi di dalam tubuhnya mulai beroperasi karena ini, muncul dengan sendirinya. Mungkin itu karena fakta bahwa kolam kecil ini kaya dengan energi dao abadi. Ini benar-benar aneh. Si Hao ragu-ragu. Ketika dia tidak menggunakan 3 untai energi abadi, mereka tersebar untuk memelihara dagingnya, memungkinkan mereka menumbuhkan akar, secara bertahap menguat. Di tempat ini, 3 untai energi abadi benar-benar mengembun dengan sendirinya.
Kemudian, mereka tersebar lagi, siklus ini berlanjut. Mereka menjadi untaian cahaya yang lebih halus tanpa akhir, mengalir di dalam tubuhnya. Ramuan emas ini benar-benar menantang surga? Si Hao bingung. Itu karena dia telah mencoba banyak metode berbeda untuk mencoba dan memelihara energi abadi, tetapi pada akhirnya, semuanya gagal, tetapi untaian energi abadi benar-benar menjadi semarak di sini. Tiba-tiba, bagian dalam tubuhnya bergetar hebat. 3 untai energi abadi tersebar oleh benturan itu, cahaya halus di dalamnya semuanya keluar, memasuki daging dan tulangnya lagi. Seberkas energi putih yang sangat kabur muncul, naik di dalam perutnya. Itu sangat samar, hampir seolah-olah tidak ada apapun di sana. Namun, si Hao tahu bahwa itu benar-benar ada, hanya saja itu terlalu samar, tidak jelas, hampir diabaikan. Kemudian, dia melihat ramuan emas melonjak di kolam kecil, aura Dao abadi di dalamnya terus-menerus diekstraksi, dengan cepat memasuki perutnya. Energi putih yang sangat samar dan hampir tidak ada ini menggantikan 3 untai energi abadi, menyerap kekuatan misterius itu. Sebuah transformasi halus telah terjadi. Si Hao masih bingung pada awalnya, sedikit tercengang, apa ini? Mungkinkah bahkan 3 untai energi abadi disingkirkan? Dia sebenarnya bahkan tidak tahu kapan monster ini tinggal di dalam dirinya. Namun, saat dia mengamati proses ini, dia secara bertahap mengembangkan sedikit perasaan yang familiar. Benda ini tidak dapat dianggap asing, dari asal yang sama dengan 3 untai energi abadi. Kapan aku mendapatkan untai energi abadi lainnya? Dia sedikit bingung. Saat kekuatan rahasia ramuan emas abadi diserap ke dalam tubuhnya, seberkas energi putih ini menjadi sedikit lebih nyata. Si Hao juga sedikit tercengang. Ini seperti untai keempat energi abadi. Tiba-tiba, si Hao terkejut, terbangun. Itu karena dia mengingat sesuatu dari masa lalu, sedikit mengerti. Dulu, ketika dia menerobos dengan susah payah, hampir mati dalam prosesnya, ada seberkas energi abadi yang dihasilkan. Itu benar-benar terlalu sulit, dia hampir mati saat itu juga. Si Hao ingat dengan jelas bahwa ada satu waktu di mana dia berhasil menghasilkan seberkas energi abadi, tetapi di saat-saat terakhir, sesuatu yang tidak terduga terjadi, gagal di rintangan terakhir. Energi abadi tersebar, memasuki tubuhnya, tidak muncul lagi. Mungkinkah ini seberkas itu? Itu, benar-benar muncul lagi hari ini. Namun, segera setelah itu, si Hao menggigil kedinginan sekali lagi, karena setelah mengingat masalah ini, dia memikirkan banyak hal, merasa seperti situasinya tidak terlalu baik. Itu karena saat itu, dia kehilangan seberkas energi abadi pertama itu, bahkan menggerutu kepada Tetua Agung tentang hal ini. Jika seberkas energi abadi itu tidak menghilang, bukankah dia akan memiliki 4 untai energi abadi? Akibatnya, pada saat itu, Tetua Agung Meng Tianzeng sangat terkejut, memberitahunya beberapa hal. Kenyataannya, tidak peduli siapa yang ingin mengolah energi abadi, mereka akan selalu kehilangan garis pertama, hanya saja tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat melihat untaian itu. Sementara itu, si Hao benar-benar melihat untaian pertama, ini agak tidak masuk akal. Menurut apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, untaian itu biasanya sangat samar, tidak berbentuk, tidak akan muncul. Semua orang akan kehilangannya setelah mendapatkannya, tidak akan tahu keberadaannya. Ini adalah proses rahasia yang tak terelakkan. Justru karena ada proses inilah seseorang dapat benar-benar memperoleh energi abadi setelahnya. Menurut apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, itu adalah seberkas energi sumber yang akan keluar cepat atau lambat, hanya untuk sementara waktu tetap berada di dalam tubuh sehingga jejak energi abadi lainnya dapat dihasilkan. Itu seperti apa yang disebut Dao membawa satu. Ini justru, satu, itu, tidak dapat dipahami. 1 untuk 2, 2 untuk 3, 3 untuk semua hal. Seseorang dapat berharap untuk mendapatkan 3 helai energi abadi, tetapi pada akhirnya, itu akan tergantung pada apakah seseorang dapat berhasil merebutnya. Meski begitu, ketiga helai energi abadi semuanya dihasilkan oleh jejak yang ditinggalkan oleh energi sumber. Menurut penalaran normal, seberkas energi sumber itu tidak mungkin untuk dilihat, sulit untuk dirasakan. Sementara itu, si Hao sebenarnya dapat merasakannya saat itu. Terlebih lagi membuatnya benar-benar padat, membuatnya tetap ada, ini membuat Tetua Agung sangat terkejut. Jika Tetua Agung ada di sini sekarang, melihat si Hao membuatnya muncul sekali lagi, dia pasti akan tercengang, dan kemudian menjadi takut. Penatua Agung sebelumnya mengatakan kepadaku bahwa akan lebih baik jika benda ini hilang, karena jika benda ini tertinggal, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan, itu akan menghancurkanku pada akhirnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri.
Itulah peringatan yang diberikan oleh Penatua Agung kepadanya, sebelumnya yang memberitahunya tentang benda mengerikan ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Penatua Agung, rentetan energi sumber ini seharusnya tidak diperoleh, karena itu adalah sesuatu yang seharusnya mengalir. Begitu seseorang terlalu serakah, dengan paksa menyimpannya, dengan sia-sia mencoba mendapatkannya, maka pasti akan ada konsekuensi di masa depan. Seseorang akan terjerat dengannya. Rentetan energi abadi itu dapat disebut energi asal. Jika seseorang benar-benar ingin mendapatkannya, memeliharanya, kemungkinan besar itu akan menjadi rantai yang mencekik dirinya sendiri. Itu akan membunuh dirinya sendiri. Penatua Agung mengatakan ini sebelumnya dengan cara yang sangat serius. Ini bukan keberuntungan alami, melainkan lebih merupakan simbol kematian, sesuatu yang merenggut nyawa. Itu karena ada beberapa keberuntungan alami yang tidak boleh diperoleh, beberapa karma yang tidak boleh diambil, tidak dapat ditahan. Si Hao sedikit terdiam. Energi asal dari masa lalu itu benar-benar muncul lagi, tidak menyebar. Tidak kabur. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin ragu. Benda macam apa yang ada di bawah tanah, yang benar-benar mampu menghasilkan cairan emas jenis ini, membuat aliran energi putih ini muncul lagi? Sumberku rusak parah sejak awal, dan sekarang, ada energi asal sialan ini. Si Hao merasakan sakit kepala. Namun, segera setelah itu, ekspresi di matanya menjadi tegas. Karena itu muncul, maka dia akan menyimpannya saja. Apa yang ada di bawah tanah yang benar-benar dapat memelihara energi asal? Si Hao benar-benar penasaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, sampai ke dasar, melihat apa yang tersembunyi di sini. Sementara itu, Si Hao benar-benar melihat untayan pertama. Ini agak tidak masuk akal. Menurut apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, untayan itu biasanya sangat samar, tidak berbentuk, tidak akan muncul. Semua orang akan kehilangannya setelah mendapatkannya, tidak akan tahu keberadaannya. Ini adalah proses rahasia yang tak terelakkan. Justru karena ada proses inilah seseorang dapat benar-benar memperoleh energi abadi setelahnya. Menurut apa yang dikatakan oleh Tetua Agung, itu adalah seberkas energi sumber yang akan keluar cepat atau lambat, hanya untuk sementara waktu tetap berada di dalam tubuh sehingga jejak energi abadi lainnya dapat dihasilkan. Itu seperti apa yang disebut dao membawa satu. Ini justru, satu, itu, tidak dapat dipahami. Satu untuk dua, dua untuk tiga, tiga untuk semua hal. Seseorang dapat berharap untuk mendapatkan tiga helai energi abadi, tetapi pada akhirnya, itu akan tergantung pada apakah seseorang dapat berhasil merebutnya. Meski begitu, ketiga helai energi abadi semuanya dihasilkan oleh jejak yang ditinggalkan oleh energi sumber. Menurut penalaran normal, seberkas energi sumber itu tidak mungkin untuk dilihat, sulit untuk dirasakan. Sementara itu, Si Hao sebenarnya dapat merasakannya saat itu. Terlebih lagi membuatnya benar-benar padat, membuatnya tetap ada, ini membuat Tetua Agung sangat terkejut. Jika Tetua Agung ada di sini sekarang, melihat Si Hao membuatnya muncul sekali lagi, dia pasti akan tercengang, dan kemudian menjadi takut. Penatua Agung sebelumnya mengatakan kepadaku bahwa akan lebih baik jika benda ini hilang, karena jika benda ini tertinggal, itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan, itu akan menghancurkanku pada akhirnya. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itulah peringatan yang diberikan oleh Penatua Agung kepadanya, sebelumnya yang memberitahunya tentang benda mengerikan ini. Menurut apa yang dikatakan oleh Penatua Agung, rentetan energi sumber ini seharusnya tidak diperoleh, karena itu adalah sesuatu yang seharusnya mengalir. Begitu seseorang terlalu serakah, dengan paksa menyimpannya, dengan sia-sia mencoba mendapatkannya, maka pasti akan ada konsekuensi di masa depan. Seseorang akan terjerat dengannya. Rentetan energi abadi itu dapat disebut energi asal. Jika seseorang benar-benar ingin mendapatkannya, memeliharanya, kemungkinan besar itu akan menjadi rantai yang mencekik dirinya sendiri. Itu akan membunuh dirinya sendiri. Penatua Agung mengatakan ini sebelumnya dengan cara yang sangat serius. Ini bukan keberuntungan alami, melainkan lebih merupakan simbol kematian, sesuatu yang merenggut nyawa. Itu karena ada beberapa keberuntungan alami yang tidak boleh diperoleh, beberapa karma yang tidak boleh diambil, tidak dapat ditahan. Si Hao sedikit terdiam. Energi asal dari masa lalu itu benar-benar muncul lagi, tidak menyebar. Tidak kabur. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin ragu. Benda macam apa yang ada di bawah tanah, yang benar-benar mampu menghasilkan cairan emas jenis ini, membuat aliran energi putih ini muncul lagi? Sumberku rusak parah sejak awal, dan sekarang, ada energi asal sialan ini. Si Hao merasakan sakit kepala. Namun, segera setelah itu, ekspresi di matanya menjadi tegas. Karena itu muncul, maka dia akan menyimpannya saja.
Apa yang ada di bawah tanah yang benar-benar dapat memelihara energi asal? Si Hao benar-benar penasaran. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, sampai ke dasar, melihat apa yang tersembunyi di sini. Apa yang berada di bawah tanah memiliki daya tarik yang mematikan bagi si Hao. Bahkan untuk dapat memelihara energi asal, apalagi memperkuatnya, ini benar-benar tak terbayangkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menyerap ramuan emas abadi untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya, tetapi dia menemukan bahwa separuh esensi yang lebih besar direbut oleh energi asal di dalam tubuhnya. Namun, ini masih cukup, karena saat duduk di tempat ini untuk waktu yang lama, luka-luka pada daging dan jiwanya telah sembuh, sudah tidak banyak masalah yang tersisa. 1 jam kemudian, si Hao masih duduk di kolam emas. Dia mengulurkan tangannya dengan seberkas kesadaran ilahi lagi. Kali ini, dia harus menyelidiki lebih jauh apapun yang terjadi. Retakan di dasar kolam itu sangat kecil, tetapi bagi kehendak ilahinya, ini bukanlah halangan. Indra ilahinya meluas ke bawah, merembes ke bawah tanah, seolah-olah tubuh sejati si Hao sedang menjelajah. Ada terlalu banyak batu ekliptika, jenis dinding batu ini di mana-mana di bawah tanah. Saat ia melangkah lebih jauh ke bawah, menelusuri ramuan emas kembali ke sumbernya, ia menemukan ruang tersembunyi. Dunia bawah tanah itu dalam dan tak terduga. Dinding batu, batu-batu raksasa, dan benda-benda lain semuanya menjadi satu tubuh. Berbagai tempat semuanya terhubung seperti stalaktit. Itu sangat aneh, bentuk tempat ini tidak biasa. Tempat ini tidak begitu lebar, terutama saat ia mengikuti celah ke tempat ramuan emas mengalir, itu bahkan lebih sempit. Kabut emas pekat menyelimuti udara, ilahi dan transenden. Si Hao merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia sebenarnya agak gugup, karena ia merasakan energi abadi. Ia mendekati tempat yang cemerlang itu lagi. Kali ini, ruang di alisnya merasakan sakit yang hebat, bahkan lebih besar dari yang terakhir kali, seolah-olah ia dibakar oleh api abadi, terluka sebagai akibatnya. Itu benar-benar menyakitkan. Namun, si Hao menahannya, masih terus maju, indera ilahinya seperti air, perlahan dan mantap bergerak maju. Ia ingin menyentuh cahaya keemasan yang menyilaukan itu. Tubuh asli si Hao bergoyang, semua yang ada di depan matanya menjadi gelap. Dia hampir pingsan, indera keilahiannya merasakan sakit yang tak tertandingi, seolah-olah dia ditebas oleh pisau. Ada kekuatan misterius yang menggerogotinya, ingin menebas roh primordialnya. Napasnya agak tergesa-gesa, tidak punya pilihan selain menarik kembali untaian kehendak ilahi itu. Itu karena jika dia dengan paksa menyerang ke depan, dia mungkin harus membayar harga yang sangat mahal sendiri. Roh primordialnya bahkan mungkin terpotong-potong. Meskipun dia penasaran, ingin tahu apa sebenarnya yang ada di bawahnya, tidak mungkin dia akan membuang hidupnya sendiri. Bahkan jika ada perbendaharaan abadi, dia tidak dapat menggunakan hidupnya untuk menukarnya. Setelah menenangkan diri sejenak, si Hao mengeluarkan True Dragon Diving Scale, mendukungnya dengan indera ilahinya, menggunakannya seperti perisai, menguji semuanya lagi. Jika dia masih gagal, maka dia akan menyerah. Dia merasa peluang keberhasilannya tidak besar, karena skala ini kekurangan roh, tidak mungkin bisa melindunginya dari semua sisi. Sementara itu, cahaya itu menyebar di bawah tanah, jadi jika dia benar-benar mendekatinya, itu akan menutupi semuanya. Seperti yang diharapkan, True Dragon Diving Skill bergetar, si Hao merasa seolah-olah dia tersambar petir. Indera ilahinya terluka, itu tetap berakhir dengan kegagalan. Setetes darah mengalir keluar dari ruang di antara alis tubuh aslinya. Namun, saat Diving Dragon Skill terlempar ke samping, dia masih melihat pemandangan samar melalui cahaya yang kabur. Ada kereta perang yang beristirahat di dalamnya. Itu sangat compang-camping, terlebih lagi agak kuno, seolah-olah telah hancur. Sayangnya, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu, dia juga melihat makhluk hidup yang bahkan lebih kabur. Makhluk itu tergeletak di sana, sedikit cahaya keluar darinya. Makhluk itu tidak hidup, dia mati. Sekarang, si Hao benar-benar rileks, tidak lagi khawatir. Dia memutuskan bahwa dia akan mencari cara untuk mengambil risiko dan berjuang masuk. Tak perlu dikatakan, pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Itu hanya kereta perang yang compang-camping, tetapi sebenarnya bisa melepaskan jenis cahaya ini. Itu pasti luar biasa dan transenden. Inti pedang abadi, diagram 10.000 roh, sisi penentang naga sejati, semuanya digunakan oleh si Hao. Namun dia menemukan dengan tak berdaya bahwa semua hal ini bersifat defensif, biasanya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Darah menetes keluar dari dahinya beberapa kali lagi,
semua upaya berakhir dengan kegagalan. Akan mempertaruhkan segalanya. Si Hao mengatupkan giginya. Dia tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Selama dia yakin bahwa tidak ada makhluk hidup di dalamnya, maka itu berarti bahwa jenis gua ini adalah keberuntungan alami yang luar biasa. Jika dia mendapatkan apa yang ada di dalamnya, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Hanya saja, meskipun ambisinya besar, kekuatannya tidak cukup. Dia tidak punya cara untuk mendekati tempat itu. Ini masih beruntung karena cahaya keemasan yang kabur itu bukanlah senjata pembunuh yang hebat, tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya dikelilingi oleh penghalang cahaya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sulit diprediksi. Bahkan si Hao tidak berdaya. Ketika dia tidak punya cara, dia merasakan perasaan aneh. Api kabur muncul dari tubuh aslinya, memasuki tanah. Api misterius itu bisa berubah menjadi cermin, mengukir dan memantulkan jejak dao yang hebat. Itu benar-benar muncul saat ini. Ia diam-diam melewati cahaya keemasan, masuk begitu saja. Si Hao tercengang. Ini adalah sesuatu yang mustahil baginya, namun nyala api ini bisa bergerak ke sana. Ia juga tidak ragu lagi, seutas kehendak ilahi juga mengikuti nyala api itu di dalam. Ketika ia masuk, lubang di penghalang yang terbakar itu diperbaiki lagi. Ia akhirnya berhasil masuk. Di dalam cahaya ilahi yang cemerlang, ada kereta perang. Kereta itu sangat compang-camping, hanya tersisa setengahnya. Kereta perang itu berwarna emas samar, tertutup sedikit debu. Ini membuatnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kereta itu tidak tinggi, hanya berukuran 1 kaki, bisa dikatakan bahwa itu benar-benar tidak besar. Makhluk macam apa yang dipersiapkan ini? Namun, ketika ia memikirkan banteng emas, ia menjadi tercengang. Banteng itu juga tidak besar, tetapi kekuatannya sangat tinggi. Tidak ada kekuatan ras yang dapat dinilai berdasarkan ukuran mereka. Ini adalah... Tiba-tiba, ekspresinya menjadi kaku, sedikit lamban. Itu karena ketika dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, dia mengenali bahan kereta perang kuno namun kecil ini. Itu, sebenarnya adalah emas abadi ekliptika. Meskipun ini adalah gua yang luar biasa, memurnikan kereta perang dari emas abadi terlalu boros. Bahkan makhluk abadi dan mata dewa sejati akan memerah karena cemburu, menjadi gila setelah melihat ini, bukan? Itu karena tidak setiap ahli abadi memiliki artefak ajaib yang cocok dengan kekuatan mereka. Alasannya justru karena mereka tidak dapat menemukan emas abadi, tidak dapat memurnikan artefak abadi. Di alam kultivasi itu, bahan-bahan biasa tidak dapat menyimpan kekuatan mereka sama sekali. Menahannya dengan paksa atau mengukir pola dao besar hanya akan menghancurkan senjata itu. Ini terlalu boros, hanya, itu benar-benar hancur berkeping-keping, tergeletak di sana, apalagi kehilangan setengah dari keretanya. Segera setelah itu, si Hao berjongkok, menggunakan tangannya untuk menggali tanah. Selain pasir dan benda-benda lainnya, ada benda lain. Tanduk emas, dan kepala banteng. Si Hao sangat terkejut. Ada penemuan ini segera setelah dia masuk. Ada makhluk ini tidak jauh dari kereta perang. Hanya saja, ia terkubur oleh pecahan batu ekliptika dan benda-benda lainnya. Setelah ia menyingkirkannya, ia segera melihat tanduk banteng yang patah, dan kemudian segera setelah itu, ia melihat kepala banteng. Keduanya redup, hanya membawa cahaya keemasan yang lemah. Mereka terkorosi oleh berlalunya waktu, tertutup debu, tampak sangat biasa-biasa saja. Namun, gelombang besar melonjak dalam hati si Hao. Ini terlalu mengejutkan. Ini juga bahan emas abadi ekliptika, bahan surgawi yang tak tertandingi. Mengapa ada banteng lain? Si Hao tercengang. Ada seekor banteng emas sepanjang 1 kaki yang mengejarnya di luar. Sekarang, dia benar-benar menemukan yang lain di bawah tanah. Apakah ini sarang banteng? Yang ini juga sepanjang 1 kaki atau lebih. Hanya saja, sudah hancur berkeping-keping. Kepala, tanduk, dan anggota tubuhnya semuanya terpisah, tersebar di wilayah ini. Orang hanya dapat menemukannya setelah memeriksa tempat ini dengan saksama. Tubuhnya yang hancur ditutupi lubang panah, bekas kapak, jejak bilah dan hal-hal lainnya. Sebelumnya ia telah bertempur dengan sengit, mati pada akhirnya. Api abadi seukuran kepalan tangan terbang di atas, melayang di atas sisa-sisa banteng emas, mengukir semua makna sejati dao besar dari bilah dan bekas kapak. Si Hao terkejut. Dia memiliki semacam perasaan bahwa lubang pedang itu seperti jurang, bekas kapak itu seperti lembah, hampir menyedot jiwa seseorang.
Mereka membawa aura Dao yang luar biasa. Ini bukan kekuatan fana, menyentuh domain Dao abadi. Si Hao menarik napas dingin. Seberapa hebat ranah kultivasi banteng emas ini? Semua luka di tubuhnya memiliki aura abadi, itu benar-benar tak terbayangkan. Apakah ini banteng abadi? Namun, banteng itu digunakan untuk menarik kereta perang. Si Hao sedikit terdiam. Seberapa besar biaya yang dikeluarkan? Benar-benar tidak terbayangkan. Immortal Ancient penuh dengan misteri. Tidak heran makhluk asing itu akhirnya mundur, ada beberapa kekuatan rahasia yang benar-benar tidak dapat diduga. Si Hao menghela napas. Dia benar-benar melihat pemandangan ini di perbatasan sunyi di gua bawah tanah. Ecliptic Immortal Gold Chariot sepanjang 1 kaki, banteng emas abadi sepanjang 1 kaki, kombinasi ini mengguncang pikiran seseorang, membuat tubuh seseorang gemetar. Jelas tidak ada kesalahan, kereta perang kecil ini sangat cocok dengan banteng emas, 1 set. Tampaknya mengalami kerusakan serius, melarikan diri ke sini dengan susah payah, tetapi tetap saja berakhir menjadi mayat, akhirnya kembali menjadi debu. Di mana pemiliknya? Tunggangannya bahkan menjadi seperti ini saat itu, pemiliknya pasti tidak akan hanya menonton tanpa melakukan apapun. Apakah tidak ada petunjuk yang tertinggal? Tepat ketika Si Hao membiarkan imajinasinya menjadi liar, api abadi itu bergerak. Itu seperti lampu kabur, melayang, bergerak maju, memasuki kedalaman dunia bawah tanah. Si Hao tergerak, mengikutinya. Meskipun dunia bawah tanah sepenuhnya terbuat dari batu ekliptika yang berharga, itu penuh dengan lubang, seolah-olah itu adalah gua yang terbuat dari stalaktit, bahan batu dalam semua jenis bentuk yang berbeda. Tubuh Si Hao menegang. Dia segera berhenti, menatap ke depan. Dia melihat separuh kereta perang yang rusak itu. Itu beristirahat di depan dinding batu, yang telah lama tertutup debu juga, membawa aura waktu yang tak tertandingi. Hanya saja, apa itu? Si Hao langsung menjadi gugup, karena dia melihat ada sesuatu yang duduk di separuh kereta perang itu. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak jelas, sangat kabur. Ini tetap terjadi bahkan ketika dia membuka mata surgawinya. Dia segera tahu bahwa ini adalah hasil dari dao besar yang padat. Pikiran Si Hao bergetar, telapak tangannya berkeringat. Dia tahu bahwa orang yang duduk di kereta itu mungkin adalah pemilik banteng abadi. Ketika api abadi seukuran kepalan tangan itu mendekat, barulah tempat itu menjadi jelas, tidak lagi kabur dan tidak jelas. Api itu dapat menerangi segalanya, pola dao besar tidak dapat menyembunyikan misteri surga di sini. Benar saja, benar-benar ada makhluk di kereta yang rusak itu. Tingginya kurang dari 1 kaki, ketika duduk di dalamnya, dia tampak lebih pendek. Hanya saja, ketika seseorang terus-menerus menatapnya, mereka akan mulai gemetar, tidak dapat menahan keinginan untuk membungkuk. Si Hao merasa ngeri. Makhluk ini terlalu luar biasa. Bahkan jika semua aura itu tertahan, tetap saja sulit bagi yang lain untuk menanggungnya. Sepertinya itu akan membuat 9 langit 10 bumi runtuh, menghancurkan alam semesta. Seberapa mengerikankah ini? Ketika Si Hao mengalihkan pandangannya, perasaan runtuhnya langit dan runtuhnya bumi itu menghilang, semuanya kembali normal. Itu adalah seorang penganut Tao, seseorang yang sangat tua, seolah-olah dia telah duduk di sini sejak zaman prasejarah. Matanya terpejam, tidak bergerak sama sekali. Di tubuhnya ada darah emas yang belum mengering bahkan sampai sekarang. Dia mengenakan jubah penganut Tao emas, tetapi jubah itu sudah lama compang-camping, hampir hancur. Hanya saja, Si Hao tahu bahwa tidak mungkin jubah itu akan membusuk, karena pakaiannya ditenun dari emas abadi ekliptika. Penganut Tao ini memiliki rambut emas dan janggut emas, tenang dan damai. Tubuhnya kabur, energi kacau menyebar. Ada bintang-bintang yang menghiasi tempat itu, tampak seolah-olah itu adalah bagian dari kosmos, seolah-olah penganut Tao itu telah duduk sebelum terbentuknya dunia. Darah Si Hao melonjak dengan cepat hanya dengan melihatnya, tubuhnya terasa seperti akan meledak. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuat dan mengerikannya keberadaan ini. Seseorang harus memahami bahwa semua energi kehidupan seharusnya telah terputus dari keberadaannya, tetapi tubuhnya masih dapat menghasilkan pemandangan ini, terlebih lagi sekuat ini. Itu terlalu tidak masuk akal. Setelah diperiksa lebih dekat, tubuhnya tampak seperti sudah mengering, kekurangan vitalitas, tetapi masih dapat menekan masa lalu dan masa kini. Di bagian kereta yang rusak, Taois tua itu duduk, bersandar di dinding batu. Ada sebuah gua kuno yang gelap gulita di sana, sangat kecil, sebagian besarnya tertutup sempurna oleh tubuhnya.